Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika kelompok 1 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Isna Rafianti, SPD, MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas laporan inovasi pembelajaran matematika berbasis TIPEK di SMK Islam Cendekia. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan yang sudah kami susun mengenai inovasi pembelajaran matematika berbasis TIPEK di SMK Islam Cendekia. Pembelajaran dapat berlangsung dalam berbagai bentuk dan cara. Seperti yang diungkapkan Gen dalam WENA tahun 2011, pembelajaran yang efektif harus berlangsung dengan berbagai cara dan menggunakan berbagai media pembelajaran. Guru harus memiliki keterampilan dan kesenian untuk memandukan antara moda pembelajaran dan media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMK Islam Cendekia menunjukkan bahwa hasil belajar matematika yang didapatkan siswa kelas 10 TSM yaitu kurangnya motivasi dan minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. Oleh karena itu, supaya pembelajaran para peserta didik dapat menguasai konsep matematika, yaitu diperlukannya penggunaan alat peraga matematika khususnya pada materi pertidaksamaan linear dua variabel. Seperti yang dijelaskan oleh Novianti dan Saifuddin tahun 2010 dalam penelitian yang dilakukan di salah satu SDN Ngembun Gresik, media pembelajaran atau alat bantu visual berdampak pada hasil belajar matematika. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana rancang bangun media menomet modifikasi untuk siswa kelas 10 TSM di SMK Islam Cendekia pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan peningkatan motivasi dan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran modifikasi menomet dengan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pencapaian motivasi dan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika antara pembelajaran menggunakan media pembelajaran modifikasi menomet dengan pembelajaran konvensional. Yang keempat, bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran menggunakan media pembelajaran modifikasi menomet. Adapun tujuan dari laporan ini, yang pertama untuk merancang produk berupa media menomet yang dimodifikasi untuk siswa kelas 10 TSM di SMK Islam Cendekia pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua untuk mengetahui perbedaan peningkatan motivasi dan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran modifikasi menomet dengan pembelajaran konvensional. Yang ketiga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pencapaian motivasi dan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika antara pembelajaran menggunakan media pembelajaran modifikasi menomet dengan pembelajaran konvensional. Yang keempat untuk mengetahui bagaimana sikap siswa saat pembelajaran matematika dengan menggunakan media pembelajaran modifikasi menomet. Selanjutnya di sini ada tahap observasi, di mana tahap observasi ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 yang bertempat di SMK Islam Cendekia dengan alamat Jalan Palima Cinangka, kilometer 34, Kelurahan Kaduberem, Kecamatan Paderincang, Kabupaten Serang, Banten. Pada tahap observasi ini kita mewawancarai narasumber, di mana narasumbernya adalah Bapak Denny Firmansyah SPD selaku guru matematika di SMK Islam Cendekia. Ya, yang selanjutnya di sini ada hasil wawancara. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan bersama narasumber kami yaitu Bapak Denny Firmansyah selaku guru matematika di SMK Islam Cendekia, disimpulkan bahwa pada pelajaran matematika sebagian besar siswa, khususnya siswa kelas 10 teknik sepeda motor, masih kesulitan dalam memahami materi serta masih sering mengalami miskonsepsi pada materi matematika, khususnya materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Siswa pada kelas 10 teknik sepeda motor juga memiliki minat dan motivasi belajar yang terbilang cukup rendah pada pelajaran matematika. Hal tersebut dikarenakan siswa kelas 10 TSM lebih menyukai atau meminati pelajaran yang berhubungan langsung dengan kejuruannya seperti otomotif. Upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Denny sendiri selaku guru matematika adalah dengan menggunakan kuisis agar proses belajar mengajarnya menjadi lebih menyenangkan. Namun pada penerapannya di kelas 10 teknik sepeda motor atau TSM ini tidak memiliki pengaruh sama sekali.
Sehingga dari hasil wawancara tersebut, kelompok kami berniat untuk membuat inovasi pembelajaran matematika yang dapat membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, khususnya di kelas 10 TSM SMK Islam Cendekia. Masalah yang akan diselesaikan kali ini oleh kelompok satu adalah masalah terkait dengan motivasi dan minat belajar siswa terhadap pembelajaran matematika. Pemilihan tersebut didasarkan karena motivasi dan minat belajar siswa khususnya pada pembelajaran matematika terbilang cukup rendah. Nah, ada faktor yang menyebabkan motivasi dan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika rendah ini, diantaranya adalah siswa lebih berminat pada materi jurusan daripada materi umum, khususnya pada mata pelajaran matematika. Nah, kemudian basic matematika yang dimiliki siswa masih kurang dan sulit dalam memahami materi yang diajarkan oleh guru. Selanjutnya ada rencana produk. Pembelajaran matematika membutuhkan inovasi agar dapat mencapai prestasi belajar siswa. Media permainan merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Kartu domino merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk menarik siswa dalam pembelajaran matematika dan menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa. Permainan kartu domino ini merupakan salah satu alternatif media pembelajaran untuk menghilangkan rasa jenuh pada pembelajaran matematika. Selanjutnya yaitu tahapan pembuatan produk. Ada beberapa tahapan pembuatan produk. Yang pertama itu produk inovasi. Untuk nama produknya itu Minomet. Materi pembelajarannya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk jenjang dan kelasnya yaitu untuk SMA atau sederajat kelas 10. Dengan tujuan pembuatan produk yaitu untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa sebagai media pembelajaran interaktif dan sebagai inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Untuk contoh produk nyatanya sebagai berikut. Tahapan yang kedua yaitu tahapan persiapan. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mencari ide dan gagasan, serta mencari referensi-referensi terkait dengan produk inovasi yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, khususnya dalam pembelajaran matematika. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan perancangan. Pada tahapan perancangan ini, ada beberapa hal yang dilakukan dalam merancang produk inovasi yang akan dibuat. Di antaranya yaitu yang pertama, membuat materi dan pertanyaan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel di PowerPoint. Yang kedua, selanjutnya membuat kartu domino dengan menggunakan Microsoft Word, lalu di-print dan di-laminating. Tahapan yang terakhir yaitu implementasi produk. Hal pertama yang dilakukan adalah menyampaikan materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel melalui PowerPoint yang sudah dibuat, yang kemudian dilanjutkan dengan kuis yang memanfaatkan PowerPoint dan kartu domino untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tersedia. Kuis tersebut dilakukan secara berkelompok, yang dimana setiap kelompok secara bergantian memilih kotak-kotak yang tersedia dalam PowerPoint, di mana ketika salah satu kotak dipilih dan kemudian dibuka, akan muncul angka atau berbagai bentuk lainnya seperti bentuk bintang berwarna merah muda, bentuk bintang berwarna kuning, dan bentuk kotak hadiah yang diterima oleh kelompok. Ketika muncul angka pada kotak yang dipilih, maka kelompok tersebut mendapatkan pertanyaan sesuai dengan angka yang didapatkan. Angka tersebut adalah angka kartu soal yang sudah disiapkan dengan bentuk fisik mengenai materi sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang harus dijawab oleh kelompok yang memilih. Ya, yang selanjutnya itu ada hasil uji coba produk.
di mana hasil uji coba produk ini terdapat 3, yaitu ada hasil uji coba ahli media, hasil uji coba ahli materi, dan hasil uji coba produk kepada siswa. Yang pertama itu ada hasil uji coba ahli media, di mana validator ahli medianya itu yaitu Bapak Denny Firmansyah SPD selaku guru matematika di kelas 10 TSM. Proses validasi media ini menggunakan alat ukur berupa angket penilaian. Berdasarkan angket hasil uji ahli media, terdapat 3 aspek penilaian, yaitu aspek penilaian umum hingga aspek penilaian komunikasi visual, di mana keseluruhan poin itu berjumlah 23 dari ketiga aspek tersebut. Hasil validasi tersebut dihitung menggunakan rumus P sama dengan 79 itu poin yang didapat dibagi 92 atau poin keseluruhan dikali 100 menghasilkan 85%. Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas, hasil penilaian dari ahli media keseluruhan mencapai 85%. Nah, jika presentase yang diperoleh mencapai 81% sampai 100%, maka media Minomed dikategorikan sangat valid. Nah, yang kedua itu ada hasil uji coba ahli materi, di mana validator uji coba ahli materi ini sama seperti ahli media, yaitu Bapak Denny Firmansyah SPD selaku guru matematika di kelas 10 TSM. Proses validasi ini juga sama menggunakan angket penilaian. Berdasarkan angket hasil uji coba ahli materi, dapat diketahui bahwa aspek penilaian materi terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek kelayakan isi dan aspek kelayakan penyajian. Nah, dari data yang didapat, aspek kelayakan isi itu menghasilkan P sama dengan 60 per 68 dikali 100 menghasilkan 88%. Nah, yang kedua itu ada aspek kelayakan penyajian, didapat P sama dengan 41 per 52 dikali 100 menghasilkan 78%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka hasil penilaian yang dari ahli materi untuk kelayakan isi mencapai 88%, dan kelayakan penyajian mencapai 78%. Karena presentasi yang didapat di atas 81%, maka media Minomed dikategorikan untuk layak diuji. Setelah itu kita masuk ke dalam angket respon siswa terhadap Minomed, di mana terdapat ada 6 siswa yang bernama Salman, Sofian, Sahid, Farhan, Komang, dan Fikri. Mereka berenam memiliki respon yang berbeda untuk memilih sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk respon sangat setuju memiliki persentase 53%, untuk respon setuju memiliki persentase 23%, dan untuk respon tidak setuju memiliki persentase 21%, dan yang terakhir ada respon dari sangat tidak setuju memiliki persentase 3%. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kita dapat, bahwa dapat diketahui persentase respon siswa yang menjawab sangat setuju mencapai 58%. Dengan demikian, hasil respon angket siswa termasuk ke dalam kualitas cukup baik. Baik, kita lanjut terhadap angket terbuka respon siswa terhadap Minomed. Terdapat tabel yang berisikan nama dan pernyataan tentang apakah jelas, apakah kurang jelas, apakah bahkan tidak menarik produk yang telah kita lakukan atau telah kita buat. Nah, persentase yang kita dapat cukup baik karena rata-rata siswa menjawab menarik karena memiliki poin jumlah 22, dan terdapat 2 orang yang menjawab kurang menarik. Oleh karena itu, persentase respon jelas atau menarik memiliki persentase yakni 91%, dan respon kurang jelas atau kurang menarik memiliki respon atau memiliki persentase respon 8%. Oke, dengan demikian hasil angket terbuka siswa didapatkan bahwa produk Minomed sudah sangat jelas